Ya, oke rekan-rekan. Kalau ini tipe yang biasanya mungkin kita akan coba untuk membaginya itu tipe komunikasinya itu ada 4. Yang di tengah adalah asertif, kemudian yang merah adalah agresif, yang hijau pasif, dan adatnya adalah pasif agresif. Komunikasi agresif itu biasanya model-modelnya dia itu adalah sering kemudian itu dia ibaratnya itu mau menang sendiri. Ya lebih kemudian dia biasanya itu dia egonya tinggi, pengen ini dijalankan. Pokoknya gini. Kadang-kadang kata-katanya itu bukan pakai kata ini, ya kadang-kadang pakai kamu, ya, atau kemudian kayak ini. Bisa jadi kemudian langsung perintah, langsung cepat. Biasanya kalau misalnya dia itu, misalnya kadang-kadang kita mau naik lift nih, contohnya nih. Naik lift itu kadang-kadang udah ngantri gini langsung cerobot ke depan. Atau yang kasir itu kemudian ada panjang gitu langsung kemudian masuk ke dalam. Kadang-kadang nggak merasa bersalah. Dan itu derajatnya beda-beda ya. Bisa jadi kemudian agresif yang sangat tinggi, kemudian ada agresif tapi tetap derajatnya tergantung derajatnya di masing-masing orang beda-beda. Beda dari kebalikan yang pasif. Pasif itu gesturnya itu kurang semangat, kemudian dia itu dilanggar sesuatu dan sebagainya, sesuatunya dia terima, dan kemudian dia itu misalnya nih dia di antrian panjang terus kemudian disalip itu dia diam aja. Kebalikannya sama yang pasif agresif itu dia diam. Kalau yang pasif tadi diam aja, tapi yang pasif agresif ini dilanggar misalnya tentang antrian tadi itu, tapi dia kemudian dia itu bicarakan di belakang. Kadang-kadang juga dia itu senyumnya juga senyum yang palsu. Menghadapi itu dia tapi di belakangnya itu walaupun pasif, tapi di belakangnya itu menggunakan yang cara lain. Misalnya pernah kejadian nih di beberapa tahun yang lalu ya di Jogja ini ya, di Jogja ini ada seseorang yang dia itu lagi dia ngisi bensin. Tiba-tiba pada saat antrian itu dipotong sama orang lain dan dia itu diam aja. Tapi kemudian di sosmed dia bicara dan dia karena yang kemarin itu timbul masalah besarnya, dia akhirnya ngeklaim, dia itu pendatang, terus kemudian ngomongin tentang orang yang di lokal ini. Orang ini itu ternyata gini. Wah, hebohnya luar biasa. Karena orang-orang yang lain yang nggak terkait, dia akhirnya jadi panas. Gara-gara dia mengatakan itu sosmed. Terus baiknya gimana nih? Ya, baiknya bagaimana? Yang kita tipe komunikasi yang kita kembangkan adalah bagaimana itu asertif, tenang. Asertif itu dia itu menyampaikan isi hatinya, isi kepalanya, tapi Tuhan menjaga orang lain juga. Balikannya kalau pasif itu tidak menyampaikan menyampaikan saya diam aja, terima aja. Yang agresif menyampaikan aja, tapi dia nggak mau terima orang lain. Yang kita coba adalah asertif ini. Ya, asertif ini yang tadi itu adalah tetap bisa menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan isi kepalanya, menyampaikan keinginannya. Jadi, saya pengen tujuannya ini nih. Toko ini displaynya seperti ini, kemudian atau bagaimana tentang uniformnya bagaimana atau mencapai apa, dia memberikan secara tegas, jelas. Dan kalau misalnya dia memberi teguran, dia punya runtutan. Kalau misalnya agresif, misalnya kamu ini males, bla 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 macam-macam. Atau misalnya ada yang dibilang, ini manajer ini regresinya kurang. Bisa jadi yang anak bawahan kita, anak buah kita itu nggak paham, loh apa malesnya? Kok saya dituduh males? Tapi kalau agresif, kalau asertif, dia bisa memberikan misalnya adalah dipanggil nih anak buahnya, kemukan fakta-faktanya. Kemarin nih saya lihat si A, misalnya dipanggil kemudian ngasih tahu. Kemarin saya lihat datangnya jam 9 pagi, padahal harusnya ketentuannya jam 8. Ada apa? Beda tapi yang tadi itu ya. Kadang-kadang itu problemnya adalah masalah malas. Langsung aja malas. Omong nggak malas, yang agresif bilang begitu. Tapi yang punya asertif, dia punya tuntutan. Atau misalnya anak buah kita misalnya udah dikasih kerjaan macam-macam, tapi nggak dikerjain. 2 hari, 3 hari, dipendam terus. Hari kelima meeting, langsung bla, didengerin semua meeting itu. Didengerin semua orangnya itu. Ini sih keluar, kita bisa keluar, bisa lega, menyampaikan apa. 3 hari dipendam terus, dia nggak dikerjain. Tapi kalau misalnya kita punya komunikasi, kita perlu
pilihannya bagaimana kita memberikan fakta-faktanya lebih jelas. Itu yang asertif itu. Nah, kita coba banyak komunikasi yang kita coba temuin asertif tadi itu. Kita menyampaikan keberatannya, tapi kita juga bisa menjaga perasaan orang lain agar komunikasinya tersampaikan, menyampaikan kepada ke audiennya tadi itu. Ya, nanti mungkin contoh-contohnya banyak ya. Nanti kalau misalnya biasanya di tim itu pasti kemudian hal-hal seperti ini muncul. Ya.